Sobat Translog, kembali lagi dengan saya Yosi Pahala. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang alumni dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, yaitu Yahya Kuncoro, STMMTR. Beliau saat ini adalah Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia yang kita kenal PT PELNI. Saat ini saya dengan beliau lagi ada di ruang operasional kontrol di PT PELNI yang ruangannya ini masih gres, masih baru, dan nantinya ruangan ini secara resmi akan segera digunakan. Bersama Pak Yahya, apa kabar Pak Yahya? Alhamdulillah, baik Pak Yosi. Sehat-sehat Pak ya? Sehat Luar walafiat dan biasa harus ini. bahagia. Di tengah kesibukan Bapak selaku Direktur Usaha Angkutan Penumpang, masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang-bincang mengenai topik yang saat ini mau kita angkat ya Pak ya. Iya. Bahwa Pak Yahya adalah seorang alumni dari Magister Transportasi ITL Trisakti dan saat ini menjabat sebagai salah satu direktur di PT PELNI, yaitu Direktur Usaha Angkutan Penumpang. Pak Yahya, saat ini kami datang ke sini Iya Pak Yosi. ingin ngobrol-ngobrol ya Pak ya, ngobrol-ngobrol supaya para mahasiswa, para sobat Translog bisa tahu bagaimana sih peran alumni STMT atau ITL Trisakti yang punya posisi strategis dalam melakukan perubahan dan memperkuat bisnis pelayaran nasional di Indonesia, salah satunya Pak Yahya nih. Ya. Ya. Perlu diketahui bahwa PT PELNI ini adalah perusahaan nasional terbesar pelayaran di Indonesia ya Pak. Iya, betul. Dan saat ini PT PELNI mengoperasikan seluruh armada pelayaran di Indonesia dengan berbagai fungsi, ada untuk tol laut, ada penumpang, dan lain sebagainya. Pak Yahya ini adalah lulusan dari Magister Manajemen Transportasi dan Logistik ITL Trisakti, dan saat ini Bapak juga sedang lanjut di Doktor Iya. Ilmu Manajemen Pak ya? Iya, insya Allah di doain ITL juga, bisa Pak ya? bisa menyelesaikan Gimana dengan baik. rasanya kuliah S3-nya sekarang Pak? Di tengah Bagus lah. kesibukan. Keren, menarik dan challenging. Menarik, di tengah kesibukan Pak ya? Iya, kesibukan Sebentar ke sana, menarik. sebentar ke sini, sebentar ke sana, sebentar ke sini, Iya, tapi tetap bener. kuliah Pak ya? Siap, Dan itu challenge-nya ya Pak challenge, ya? betul. Oke. Pak, sedikit dong ceritain, Pak Yahya bisa ceritain kesan kuliah Pak Yahya selama di Magister Transportasi saat itu Pak ya? Iya, betul. Sekitar tahun 2010. 2008 atau 2009, 2009 Pak ya, 2009, dengan 2010. kuliah S3 saat ini. Mungkin bisa sedikit diceritakan. Di sisi lain Bapak punya posisi yang saat itu di PELNI berbeda dengan saat Betul, ini. betul. Bagaimana tuh Pak rasanya? Mungkin Betul. bisa diceritakan. Betul. Baik, makasih Pak Yosi ya. Ya. Sahabat Translog ya, yang berbahagia. Jadi perkenalkan saya Yahya Kuncoro. Jadi saya salah satu alumni dari Magister Transportasi Logistik Trisakti. Jadi sebelumnya namanya STMT dulu ya, Sekolah Tinggi Manajemen Transport ya Pak Yosi ya. Jadi pada waktu itu saya tahun 2009 menjadi mahasiswa untuk S2. Pada saat itu jabatan saya sebagai manajer. Jadi pada waktu itu saya masih posisinya di manajer, dan pada waktu itu dibuka beasiswa. Jadi beasiswa untuk PELNI yang akan melanjutkan sekolah. Saya pilih di Trisakti di transportasi karena memang jurusannya spesifik. Jadi kalau kita bicara saat ini di dalam suatu kerjaan itu ya, itu ada hal-hal yang penting yang harus kita lakukan selain praktisi ya. Tapi kita perlu adanya upgrade knowledge. Jadi kalau di dalam dunia kita praktisi atau kerja itu ada dua kompetensi yang harusnya kita bisa dapatin. Satu adalah dari sisi hard kompetensi, yang kedua dari sisi soft kompetensi. Nah, hard kompetensi ini kan harus update ya, up to date terus. Memang dalam praktisi kita di dalam proses itu selalu harus membutuhkan yang namanya update knowledge. Karena pengetahuan itu tidak pernah habis.
change never die. Jadi perubahan itu tidak pernah mati. Itu yang harus kita lakukan, harus kita ikutin. Nah, termasuk di dalamnya adalah waktu itu saya punya niat untuk bisa mengambil S2 dan kebetulan PLN membuka untuk bisa beasiswa dan kebetulan mengambil untuk di jurusan transportasi dan saya spesifiknya transportasi laut. Ya. Karena untuk PLN ini adalah shipping company, jadi saya merasa bahwa laut ini penting. 3/4 ya Indonesia ini laut. Jadi harus benar-benar kita jaga dengan baik. Nah, kalau kita bandingkan ya tadi Bapak sampaikan bandingkan yang waktu dulu dengan sekarang jauh berbeda. Waktu sebelumnya waktu itu di S2 sendiri dengan sekarang ini yang pertama mungkin dari sisi fasilitasnya di kampus sekarang luar biasa ya. Lebih bagus, lebih menarik, lebih oke. Tapi menurut saya pada waktu itu dosen-dosennya praktisi semua luar biasa. Iya. Saya sangat bangga dan kemudian saya merasa terbantu dengan penambahan knowledge untuk terkait dengan bidang transportasi laut. Ya, itu alhamdulillah terbukti. Waktu itu saya manajer dan sekarang dipercaya untuk menjadi salah satu direktur. Dan itu memang terkait juga dengan knowledge yang dimiliki. Jadi salah satu ada di situ. tambahan knowledge itu juga Betul, mendukung ya Pak ya? betul. Karena kalau kita lihat, yang paling penting ketika kita dalam suatu dunia kerja itu dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah kemampuan atau communication skill. Jadi communication skill itu bukan hanya secara verbal, tapi juga tertulis. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, itu baik secara verbal, lisan, maupun dengan tertulis, orang tahu maksud kita, itu akan poin yang penting. Yang kedua adalah decision skill, pengambilan keputusan. Karena ketika kita bisa mengambil keputusan, kita yakin bahwa yang kita lakukan, yang kita ambil itu adalah yang paling baik. Walaupun ada risiko-risiko yang dihadapi. Nah, untuk memitigasi risiko itu perlu knowledge. Ya, perlu knowledge ini kalau kita tidak punya wawasan yang luas, kita tidak punya background yang memperkuat kita untuk menganalisa sesuatu, maka keputusan kita rasanya akan bisa tidak tepat. Nah, ini di Dan dalam bisa dunia kerja berdampak bisa buruk, Pak, ya? berdampak buruk, Oke. multiplier efeknya panjang. Iya. Nah, ini sangat penting dua hal itu yang menurut saya itu sangat luar biasa dan saya berterima kasih terhadap ITL Trisakti yang sudah menambah pemahaman, pengetahuan saya terutama di bidang transportasi laut. Apalagi Jadi sekarang udah posisi direktur direktur Betul, penumpang Pak ya, betul. salah satu direktur di Pelni, Betul. kemudian ngambil S3. Ya, betul. Nah, ini jadi lebih Betul, strategis lagi nih Pak betul, ya lebih harapannya Pak strategis ya. lagi. Oke. Harapannya seperti itu. Jadi Nah. updating terhadap pemahaman secara bidang keilmuan itu penting. Ya. Oke Untuk Pak. menganalisa, Nah, bicara karir nih Pak. Sebenarnya Bapak ini kelihatannya memang passionnya di perusahaan pelayaran Pak ya, khususnya di Pelni. Bisa Ya. sedikit diceritakan karir Pak Yahya hingga saat ini? Iya. Baik. Jadi mungkin saya ceritakan sebelumnya saya di swasta sebelum di Pelni. Jadi saya pernah di Astra. Jadi waktu dari lulus S1 saya itu ada rekrutmen yang sebelum lulus pada rekrutmen kemudian masuk di Astra Internasional. Nah, di situ saya melihat waktu itu saya pelajari Astra Internasional ini karena saya idealis ya. Idealis itu artinya ini harus bermanfaat untuk Indonesia ini seperti apa. Iya, iya. Oleh karena itu maka waktu itu saya mencoba mencari lagi kira-kira perusahaan yang mana yang mempunyai kontribusi yang luar biasa buat Indonesia. Nah, kemudian sebenarnya saya tidak begitu tahu tentang Pelni, tapi saya lihat dia adalah pelayaran yang melayari untuk seluruh Indonesia. Makanya saya apply ke sana. Waktu itu ada dari salah satu media. Jadi saya ikut tes, panjang tesnya ya. Setelah itu saya alhamdulillah diterima pada waktu itu. Itu tes BUMN zaman dulu ya? Tes BUMN zaman dulu panjang, Panjang ya. panjang dan seterusnya. Nah itu saya ikutin prosesnya dan waktu itu tahun 2001 ya, saya ingat tahun 2001 saya masuk kontrak sebagai kontrak waktu itu dan niat saya memang untuk waktu itu bagaimana sebenarnya kita berkontribusi yang terbaik. Nah itu saya masuk. Alhamdulillah diterima. Nah prosesnya sama dengan yang lainnya, artinya menjalani yang namanya proses kontrak dulu, kita ikutin. Dan yang paling penting sebenarnya, ketika di dalam dunia kerja itu adalah kita harus bisa menjaga relationship. Jadi artinya adalah
kita harus bisa bagaimana dengan orang lain itu bisa diterima. Itu paling penting. Jadi ketika kita pada suatu kondisi kerja itu kalau bisa kenal semua orang. Karena ya itulah silaturahmi itu penting. Silaturahmi itu penting. Ternyata betul, itu iya. rezeki itu dari silaturahmi. Iya. Ketika kita kenal, maka orang lain itu akan mengenal kita juga. Itu penting ketika kita pada saat kondisi itu. Kemudian yang berikutnya adalah alhamdulillah pada waktu itu saya diangkat melalui mekanisme ya tes dan seterusnya jadi staff waktu itu. Jadi staff. Nah, kemudian pada saat saya menjadi staff, saya berpikir kalau kita menjadi orang yang sama, pasti nggak kelihatan. Jadi kalau kita menjadi sama orangnya ya, berangkatnya sama, pulangnya sama, berangkatnya sama, itu kan nggak kelihatan. Iya. Makanya waktu itu saya berusaha menjadikan bahwa orang itu harus melihat saya. Iya. Ya, saya Jadi harus berangkatnya punya karakter punya ya? punya karakter yang bisa dikenal. Jadi saya paling berangkat itu paling pagi, pulang paling malam. Itu saya lakukan. Dan yang paling penting adalah bagaimana waktu itu bisa kita manfaatkan dengan berkenalan di semua unit. Jadi ternyata relationship untuk mengenal orang di setiap unit itu penting. Dan termasuk di dalam belajar secara mengenal divisi yang lain. Jadi kalau kita dalam suatu job tertentu, jangan hanya kita belajar job itu, tapi kita belajar dengan yang lainnya. Nah, ketika seperti itu, saya waktu itu jadi staff, saya kebetulan dipercaya untuk menjadi asisten dari direktur usaha waktu itu. Jadi waktu itu masih staff, diminta untuk jadi asisten salah satu direktur. Nah, kemudian itu sekitar tahun saya 2001 masuk, diangkat sekitar tahun 2003. Kemudian waktu itu kondisi Perni lagi drop. LCC, 2003 ya, Pak ya? Iya, 2002, 2003 Iya, itu betul, oke. ada LCC 2000, WTC, Iya, pesawat harga murah LCC. Aha. Nah, itu kondisi Pelni turun. Iya, turun. Jadi pada saat Betul. itu kondisinya adalah dari plus ke minus. Nah, pada saat pada waktu direksi waktu itu pertanggungjawaban pada akhir tahun, mereka untuk mempertanggungjawabkannya seperti apa? Nah, itu challenge bagi kita gitu. Makanya saya selalu sampaikan tadi dua hal yang paling penting. Yang pertama decision skill, yang kedua communication skill. Pada waktu kesulitan itu saya diminta untuk bisa bagaimana nih untuk bisa mempertanggungjawabkan itu. Saya melihat dari sisi yang berbeda karena kadang-kadang kita itu kalau namanya perusahaan atau perseroan terbatas itu berbicaranya adalah financial statement. Pasti rugi laba, Iya, rugi laba. pasti cash flow, pasti ini. Betul. Saya mengambil sisi lain, sosiopolitik yang kita ambil. Karena kita bicaranya adalah NKRI. Jadi berbicaranya adalah 3/4 laut. Nah, ini penting dan ini yang bisa kita dapetin ketika kita berbicara untuk knowledge tambahan di transportasi laut. Nah, itu yang kita lihat, ternyata banyak pulau-pulau yang orang lain itu tidak tahu. Saya yakin waktu itu di Kementerian BUMN pun sebagai stakeholder atau sebagai pemegang saham, dia tidak memahami terkait dengan ruas-ruas apa saja dan pulau-pulau apa saja. Nah, itu saya bikinin peta, sama seperti yang di Operation Room, modelnya peta begini. Iya, peta seperti Ya, itu, Pak, ya. seperti ini, satu-satu penumpang OD, original destination, dan seterusnya saya bikinin semuanya. Saya sampaikan semua peta pulau macam-macam, kita 3 TP, itu kita sajikan. Bahwa kita itu mengangkut secara reguler liner service, jadi secara kontinu itu harus ada terus transportasi, tapi kita mengangkutnya tidak sesuai dengan load factornya. Nah, itulah poin kenapa sebenarnya kita perlu yang namanya public service obligation atau subsidi. PSO ya, Nah, Pak itu ya? sebelumnya Oke. belum ada muncul di situ. Nah, itulah yang kemudian saya munculkan waktu itu untuk ngasih masukan ke direksi untuk diangkat ke sana. Dan yang paling penting adalah sistem. Saya bicara sistem, yaitu IT yang harus dibangun. Waktu itu belum ada IT. Jadi belum ada IT, saya coba membuat roadmap IT-nya, roadmap IT dari sisi mulai tiketing dan seterusnya. Nah, kemudian itulah yang saya coba sampaikan dan alhamdulillah ternyata di pemegang saham itu menerima bahwa walaupun rugi, ternyata rugi itu wajar karena apa? Ada NKRI yang kita Iya, tidak ada bantuan betul, subsidinya. oke. Nah, itu sisi yang harus kita lihat. Dan itu Seperti di situ salah satu perannya dari ide Pak Yahya ya. Betul, Luar biasa. betul. Itulah ya kemudian dari direktur usaha, saya nggak kenal direktur utama waktu itu, dikenalin Pak ini yang membuat skenario seperti ini, seperti itu. Nah, Iya. tahun 2006 akhirnya saya dipercaya jadi kepala bagian. Jadi dari staff jadi kepala bagian di 2005-2006 untuk mencari pengolahan data informasi. Iya.
Nah, waktu saya di sana, saya bikin roadmap-nya IT. Karena belum ada IT waktu itu di sini. Roadmap IT itu harus gimana? Mulai dari tiketing yang harus online, sebelumnya manual, jadi online semuanya. Ya alhamdulillah itu disetujui, mulai migrasi ke Dari Oracle manual ke manual. Nah, itu waktu itu saya yang bikin sistemnya. pasti ada Ada tantangan itu, Pak, ya. banyak, banyak. Waduh, ini Karena biasanya saya nggak manual. punya, ya itu penting. Soft kompetensi penting. Makanya saya bilang, Iya. soft kompetensi penting. Yang pertama ada integritas. Itu penting. Ketika kita integritas, kita tidak bisa dibayar atau disuap atau di Iya. apapun, kita akan enak aja. Nggak pernah akan bisa dengan pihak lain, nggak akan jadi masalah Iya. gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Sistem kita bangun baik-baik. Banyak yang like and dislike, banyak yang Yang pro tadinya dan kontra. zona nyaman tiba-tiba keganggu Nah, gitu ya. itulah kita rubah dengan sistem. Nggak bisa Iya. kita ngomong, tapi sistem. Makanya itu kita lakukan perubahan itu waktu saya coba buat di tahun 2007, 2008. Waktu itu saya jadi manajer sistem informasi. Nah, pada saat di manajer sistem informasi itulah ada upgrade knowledge dengan saya mengharapkan ada sekolah S2. Iya. Nah, waktu itu saya di manajer sistem informasi di tahun 2009. Nah, saya milih transportasi laut di Trisakti. Di STMK Karena ya, saya saat itu, lihat Pak, di ya. sana dosennya praktisi. Iya. Jadi dosen praktisi itu menggabungkan antara apa yang dilakukan secara real di lapangan dengan apa knowledge yang ada di pemahaman sains. Jadi kalau itu dikombin, insya Allah itu akan luar biasa. Nah, itulah di tahun 2009 saya coba, saya masuk di Trisakti dan banyak yang saya dapatin. Saya apa namanya secara knowledge transportasi laut itu ternyata luar biasa penting untuk mengelola perusahaan shipping company yang seperti sekarang ini. Ya, itu. oke. Itu di tahun 2010. Nah, kemudian waktu itu alhamdulillah saya jadi VP, waktu itu Vice President di IT. Sempat di tahun 2013 saya dipercaya untuk membenahi di anak usaha sebagai direktur utama di solusi integrasi utama itu yang menghandle IT. Itu juga challenge banget. Oh, jadi PTPL ini akhirnya punya sub Ada perusahaan, untuk anak menghandle perusahaan yang menghandle IT-nya ya. betul. Oke. Saya diminta untuk jadi direktur di sana. Itu kalau IT itu bicaranya pasti SDM, karena dia kan bagaimana SDM kita bisa trust dan seterusnya. Nah, itu juga perlu apa namanya knowledge tersendiri untuk mengelola. Alhamdulillah waktu itu tinggi, pendapatan labanya bagus. Saya ditarik lagi jadi sekper di Pelni, jadi korsek, jadi sekper untuk mengatur dari kegiatan direksi, mengatur media macam-macam. Nah, ini pemahaman pengetahuan yang saya dapatkan dari Trisakti luar biasa, manfaatnya luar biasa. Jadi pemahaman terkait dengan transportasi, knowledge, kemudian di pemahaman terkait dengan praktisi itu luar biasa. Nah, kemudian setelah sekper, alhamdulillah saya di keagenan, jadi pernah jadi VP keagenan. Masuk lagi ke agenan Masuk itu, di Pak, ya. keagenan, jadi keagenan saya belajar masalah shipping praktis di situ, Iya. mengelola gimana sebagai kepanjangan tangan dari owner waktu itu di sekitar tahun 2017 ya, 2017. Kemudian saya masuk lagi jadi di Korsek. Nah, kemudian di tahun 2021 jadi direktur usaha angkutan barang dan tol laut. Kemudian di 2022 sampai sekarang di direktur usaha angkutan penumpang. Angkutan Seperti penumpang, itu, Pak, ya. ya. Nah, sekarang begini, Pak Yayan, ini dengan berbagai macam apa namanya pengalaman ya, ada pernah ngomong di IT, kemudian di Korsek juga. Apalagi Korsek itu kan ibarat kata kayak dirijen, Pak ya. Iya, Dia betul. mengharmonisasikan berbagai kepentingan Betul, di organisasi ya, Pak ya. betul. Nah, saat ini Pak ya, saya mau diskusi tentang prospek dan tantangan dalam bisnis pelayaran di Indonesia. Saat ini kan bisnis pelayaran itu bisa dibilang gimana ya, Pak? Kadang orang kalau mau bilang pelayaran di Indonesia gimana, mau cari untung sulit, cari untung gitu. Betul. Karena berat sekali beban biaya dan sebagainya. Apalagi kita bisa lihat Pak di sini laut kita sangat luas ya, Pak ya. Biaya operasional sangat tinggi. Belum lagi menghadapi kendala di pelabuhan yang begitu banyak jenisnya, karakternya beda-beda setiap pelabuhan, karakter budayanya juga beda. Nah, bagaimana sih Pak prospek dan tantangan bisnis pelayaran di Indonesia saat ini? Khususnya boleh bicara secara umum maupun secara khusus PT Pelni. Iya. Bagaimana itu Pak Yahya? Baik, menarik ya. Kalau kita bicara bisnis pelayaran ini ya. Kalau kita lihat potensi di Indonesia saja, kalau kita lihat market kita itu luar biasa loh. Kita negara dengan penduduk yang luar biasa tinggi. Tetapi pemerataannya kurang. Jadi artinya adalah antar pulau
antar satu dengan satu pulau itu tingkat dari pembangunan yang ada di masing-masing wilayah itu berbeda atau tidak sama. Ya kita tahu Iya. Jawa ini yang paling pertumbuhannya paling tinggi. Tetapi kalau kita lihat Kalimantan yang memang itu luas tapi pertumbuhannya jauh dengan di Jawa, apalagi di Papua dan seterusnya, dan Sulawesi dan seterusnya. Nah ini potensi ini tinggi sekali. Artinya tinggi itu adalah bahwa semua orang itu membutuhkan, bagaimana dia yang dibutuhkan adalah value added, nilai tambah kan gitu. Nilai tambah itu ada dua. Yang pertama nilai tambah dari sisi waktu, time utility, dan juga place utility, atau dia mungkin bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ini tidak harus membutuhkan yang namanya transportasi. Tidak mungkin bisa tiba-tiba penumpang pindah aja tanpa ada alat memindahkan kan. Nggak bisa barang tiba-tiba bisa pindah tanpa ada yang memindahkan. Pasti ada yang memindahkan. Itu transportasi, baik itu di darat, laut maupun udara. Nah kalau kita bicara sekarang ini Indonesia 3/4-nya laut, ya pasti potensinya sangat besar. Potensi sangat besar yang perlu digarap. Memang infrastruktur yang ada di setiap pelabuhan itu berbeda-beda, itu tantangannya. Jadi kalau kita lihat tantangannya luar biasa, karena apa? Karena infrastruktur di setiap pelabuhan, di setiap medan itu berbeda-beda, setiap lokasi berbeda-beda. Tetapi ketika kita berbicara bisnis, baik itu penumpang maupun barang, itu potensinya gede. Karena apa? Ya karena setiap lokasi itu berbeda-beda besarannya. Sehingga dia membutuhkan mobilitas yang terjadi. Apalagi sekarang ini kalau kita lihat masyarakat sekarang ini, zaman sekarang itu dalam tanda kutip orang itu malas keluar, mager kata orang anak-anak sekarang itu ya, malas gerak ya, mager, malas gerak. Jadi pasti mereka itu mendingan di rumah, datang sendiri. Lah datang sendiri itu yang nganter siapa? Iya. Transportasi pasti kan, transportasi dalam hal kecil maupun transportasi dari yang besar. Nah di dalam bisnis pelayaran ini pun, kalau saya bicara, kita jangan hanya berbicaranya adalah dalam tanda kutip hanya bicara alat produksi transportasi, itu nggak akan bisa dapat banyak. Karena apa? Kita berbicara harus sampai end user. Nah inilah pasar yang end user inilah yang sebenarnya harus jadi kesatuan dengan shipping. Jadi kalau kita bicara logistik secara total, itu ya sampai door to door. Sampai door to door. Kalau kita hanya bicaranya sampai misalnya shipping sendiri, shipping ini kan port to port aja. Pelabuhan sampai pelabuhan. Nah, port to door-nya ini kan harus dengan ada jasa logistik atau itu. Nah, ini dengan kata penting. lain Pak Yahya, antara prospek dan tantangan bisnis pelayaran yang dimiliki Pelni ini kan dibilang BUMN. Betul. Swasta kan pesaingnya swasta. Betul. Berarti sebenarnya sama saja ya. Betul. Artinya prospek dan tantangan sama aja. Betul. Bahkan justru tadi dikatakan bahwa PT Pelni ada beban plus-plus ya, plus-plusnya NKRI. Betul, betul. Jadi artinya kalau dilihat prospek dan tantangan, justru kalau kita lihat Pelni justru lebih memiliki challenge yang unik dibanding dengan yang swasta, begitu Pak betul, ya? Betul. Karena ini kita nggak boleh memilih pelabuhan atau boleh lokasi, memilih lokasi ya. yang hanya sifatnya komersial. Jadi tidak bisa ship follow the trade. Iya. Kalau swasta kan ship follow the trade. Ship follow the trade. Kalau ini ship promote the trade. Ship promote the trade. Jadi artinya dengan adanya pelayaran itu gimana perdagangan muncul. Artinya jadi fungsinya sebagai perintis. Fungsinya adalah bagaimana dengan regular liner service itu menumbuhkan potensi di masing-masing daerah itu biar terjadi trading. Nah, jadi itu bedanya. Jadi ini Sobat Transloop bisa Anda lihat ya, bagaimana di belakang kami ini adalah operation room ya Pak ya? Iya, betul. Di mana PT Pelni semua, kapal Pelni semua tersebar di seluruh. Jadi kalau dibilang, wah Pelni tentu aja BUMN, enggak juga. Ternyata challenge-nya lebih berat lagi ya, tantangannya lebih berat lagi ya Pak ya. Oke, jadi artinya tantangannya sama-sama berat juga dengan yang lainnya Pak ya? Betul. Nah, sekarang kita mau bicara tentang apa namanya PT Pelni ini Pak, apakah akan kedepannya gitu kesiapan SDM-nya, terus kemudian dari sisi perusahaan apakah akan membuat, sekarang kan lagi BUMN lagi, ini boleh nih buat spill kali aja nanti lulusan dari ITL ada jadi super holding, PT Pelni jadi super holding, terus jadi banyak anak perusahaan, sehingga jadi banyak juga rekrutmen yang ini, apakah
Boleh dong kasih spill-spill gitu Pak ya. Gimana tuh Pak kira-kira prospeknya kalau memang Bapak ada Ya. gambaran? Jadi sekarang BUMN itu mengklasterkan. Jadi diklaster-klasterkan. Jadi PEL ini termasuk klaster logistik. Oke, Jadi klaster PEL ini logistik Pak ya. ASDP, pos, kereta, itu Damri, itu masuk dalam klasternya klaster logistik gitu ya. Jadi artinya adalah kita berbicaranya sudah disatukan dalam satu ekosistem. Ekosistem Nah, ya. dalam satu ekosistem yang sama seperti itu. Nah, ini menarik karena dengan ekosistem yang sama yang tadi saya sampaikan, kita tidak lagi berbicaranya adalah hanya Satu-satu, iya. satu, tapi sampai pada posisi holdingnya adalah end to end atau door to door tadi. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, ini prospeknya luar biasa. Jadi transportasi dan logistik sudah tepat tuh Institut Transportasi dan Logistik. Iya. Karena memang nggak bisa kita bicara transportasi sendiri tanpa adanya unsur logistiknya. Jadi peluangnya besar, Pak, ya? Peluangnya sangat besar, luar Oke. biasa. Dan ini PNI sendiri kemarin itu sudah rekrutmen, setiap tahun ada rekrutmen. Oh, oke. Setiap tahun ada rekrutmen. Dan alumni dari ITL Trisakti cukup banyak sekarang ini. Dan Oke, sekarang ini cukup di banyak. PLNI sendiri sudah ada yang jadi kepala cabang. Iya, Kepala cabang Bali itu dari lulusan ITL Trisakti. Kepala cabang Fak-Fak sampai ke Iya. itu juga Sudah lulusan ada dari Pak ya, kepala ada cabangnya. anak muda. Sekarang kita bikin challenge anak muda semuanya untuk mempercepat akselerasinya. Ya. Seperti Oke itu. nih Pak, Pak ya ngomong-ngomong anak muda nih, ngomong-ngomong anak muda nih, kan ada alumni ya Pak ya, ada Betul. alumni-alumni. Tadi di depan kita udah singgung bagaimana sih peran alumni di dalam atau sebagai agen perubahan dalam memperkuat bisnis pelayaran. Sekarang kan Betul. udah banyak nih alumni yang Betul. masuk di PELNI ataupun masuk di BUMN yang lainnya Pak Betul. ya. Nah, kira-kira apa sih yang diperlukan nanti ke depan para alumni selain tadi Pak Yahya juga kan udah panjang ya ceritanya, ada berkarakter dan seterusnya. Hal apa sih yang saat ini diperlukan sebagai alumni itu supaya bisa apa ya namanya, bisa berperan di dalam perubahan challenge tantangan global saat ini. Apa yang diperlukan dari para rekan-rekan alumni? Oke, baik. Saya selalu menyampaikan bahwa ketika kita dalam satu company ya, atau di dalam kita berkarya di satu perusahaan, kan change never die itu paling penting. Perubahan itu tidak akan mati. Jadi kita harus adaptasi terhadap perubahan itu. Adaptasi, oke. Kita harus bisa selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan itu. Dan yang paling penting adalah ketika kita dalam suatu perusahaan, sebenarnya ada dua hal yang paling penting yang harus kita pegang. Satu itu jangka pendek. Kalau kita bicara company itu harus profit oriented. Jadi mindset kita itu ketika kita nanti di dalam bekerja di suatu perusahaan, kita harus berbicaranya adalah orientasinya adalah harus ada untung. Untung ini belum tentu besar ya, Ya, tapi untung ini selalu ada. Jadi harus ada keuntungan yang diperoleh. Itu jangka pendek. Kalau jangka panjang yang kedua adalah bagaimana menjaga perusahaan itu sustainability perusahaan. Jadi itu harus kita jaga. Kita jaga sampai sepanjang waktu. Jadi dua itu ya menurut saya penting untuk kita lakukan perubahan change never die itu. Jadi kalau misalnya perubahan itu ya diikutin ya. agar kita bisa mencapai dua hal itu. Artinya begini Pak, kalau tadi Bapak bilang bukan sekedar untung ya Pak ya. Pak Yahya membuat konsep, kalau tadi cerita bahwa PT PLN ini kalau bicara rugi ya rugi, tapi kalau dilihat ini loh yang kita kerjakan, seperti itu. Betul. Artinya ini ada suatu potensi kan, Betul. ada potensi. Jadi kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi Betul. artinya dalam jangka panjang atau bicara untung itu tidak hanya selalu surplus Hitungannya, seperti itu Pak ya, iya. tapi ada hal lain yang Betul. memang dalam jangka panjang nanti akan kita bisa Multiplier dapatkan. efeknya. Multiplier efeknya. Jadi bukan hanya untung itu hitungan financial statement aja, Iya. tapi ada multiplier efek ketika ternyata dengan keberadaan kita maka akan meningkatkan PDRB suatu wilayah, misalnya pendapatan domestik reginya bruto. Karena apa tadi? Ship promote the trade. Iya, iya. Dengan adanya pelayaran atau transportasi terus-menerus, perdagangan muncul, makanya itu kesejahteraan akan meningkat. Nah, itu ukurannya seperti itu. Jadi pesan Bapak untuk para alumni itu dia bisa melakukan
perubahan tadi Pak ya. Betul. Ya. Jadi buat alumni yang berkiprah ya di tempat kerja harus bisa menyesuaikan adaptasi terhadap perubahan yang ada, karena kita tidak akan tahu setiap waktu, setiap saat itu perubahan itu seperti apa, sehingga harus siap dengan perubahan itu. Artinya jangan kita yang terlena, tetapi kita bisa mengayun, mengikuti perubahan. Sama seperti kapal. Kapal itu kalau mengayun ke kanan, ya kapalnya ke kanan, ke kiri, tapi dia tetap berada di atas. Jadi artinya ada tetap mengikuti alunan itu, tapi akan sampai ke tujuan, tetap seperti itu. Perubahan itu harus sama, harus kita ikutin. Perubahan itu tidak bisa kita menentang, karena itu adalah sesuatu yang akan sepanjang masa Dan akan kodrat terjadi. ya Pak ya? Kodrat. Perubahan itu kodrat. Perubahan itu kodrat. Bayangin aja waktu kita masih kuliah, waktu dulu nggak tahu ada telepon bisa berjalan. Dulu nggak ada. Dulu telepon pakai kabel. Telepon ada wartel, warung telekomunikasi. Contohnya seperti itu. Kita harus ke wartel untuk telepon antar kota. Tapi sekarang handphone ternyata bisa dibawa kemana-mana. Oh, itu perubahan. Kita nggak bisa tahu. Sekarang medsos luar biasa. Medsos luar biasa. Kita harus mengikuti perkembangan itu. IG, Facebook, TikTok, itu luar biasa. Nah, itu perubahan. sekarang gini, Pak, tadi alumni, sekarang ke mahasiswanya nih Pak Yahya. Oke. Kan adik-adik mahasiswa kita nih, ada yang baru masuk kuliah, generasi Z nih Pak. Ada yang sedang kuliah, ada yang udah mau lulus gitu Pak. Nah, biasanya mahasiswa baru masuk, sedang kuliah, dan mau lulus itu biasanya galau. Tiba-tiba, gue males. Ini Sobat Translog atau para mahasiswa nih, bisa dapat tips apa yang bisa kita dapetin dari Pak Yahya? Kira-kira apa sih saran buat mahasiswa kita yang sedang kuliah di ITL Trisakti? Prospek kerjanya atau selama proses kuliahnya, kira-kira apa yang harus disiapkan Pak? Mengingat nanti kan mereka lulus, masuk misalnya ke BUMN ya Pak, tantangannya seperti ini. Ya kalau swasta, BUMN itu sebenarnya udah swasta ya Pak ya, tantangannya udah berat, cuman karena BUMN ini dimiliki oleh license-nya oleh negara, ya jadi ada sedikit perbedaan. Nah kira-kira apa Pak saran dan tips bagi mahasiswa ini? Oke, baik untuk mahasiswa dan saran buat mahasiswa. Jadi yang pertama adalah yang perlu dimiliki oleh mahasiswa yang menurut saya saat ini yang paling penting itu adalah bahwa harus punya goals atau tujuan. Itu paling mendasar. Jadi goals atau tujuan itu akan memotivasi. Itu harus ditetapkan. Jadi tulislah yang akan Anda lakukan, lakukanlah yang Anda tulis. Jadi perlu ditulis. Karena di dalam teori apapun, planning itu 60% keberhasilan. Mau deming, plan, do, check, action. Misalnya POAK juga, plan, organizing, activating, controlling. Pasti di depannya P. Pasti planning, perencanaan. Itu penting, merencanakan. Nah, perencanaan itu harus dibuat dari dini hari. Jadi mulai dari semester 1 makanya ada yang namanya kurikulum atau namanya SKS ya. Itu dari kampus sudah ada. Nah, ini harus direncanakan untuk menyelesaikan yang pertama adalah studi itu. Itu harus challenge-nya adalah harus punya goal itu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah punya goals itu, yang kedua kita harus tahu kita nanti setelah lulus mau ngapain. Mau ngapain itu pasti apakah jadi entrepreneur atau bekerja. Pilihannya kan begitu, entrepreneur atau bekerja. Nah, untuk mempersiapkan itu, kalau di dalam mau bekerja, berarti yang dilihat ketika bekerja itu apa? Kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu harus bisa ditulis dari waktu mahasiswa. Artinya, jangan hanya kita di kampus itu hanya pulang ke rumah, kampus, pulang ke rumah, tapi ikutin kegiatan di kampus. Ikutin jadi mahasiswa aktif. Itu akan menambah pengalaman di dalam kita nanti bisa menulis di dalam kurikulum vitae kita. Nah, itu harus diperbanyak untuk bisa ke sana. Karena jadi yang tambahan pengetahuan, tambahan wawasan, relationship. Itu komunikasi skill yang tadi saya bilang dua yang harus bisa ditambah pada saat proses itu. Communication skill sama decision skill. Communication skill bisa diperoleh ketika kita bisa bersilaturahmi atau bisa relationship. Decision skill bisa terjadi ketika kita bisa dalam suatu organisasi mengikuti. Aktiflah ketika mahasiswa. Waktu saya di mahasiswa juga aktif. Waktu S1 saya aktif. Tidur saya malah di kampus. Waktu dulu. Wah, seperti itu. Itu aktivis aktivis karena tapi itu yang positif ya. Yang positif. Aktivis itu membangun. Membangun itu sebenarnya akan sama ketika nanti berada di dunia kerja. Dunia kerja itu menciptakan improvement, inovasi. Kalau kita
bisa berinovasi, improvement dalam suatu adaptasi yang besar. Nah itu Iya. pasti akan dipakai. Nah itulah pentingnya mahasiswa harus seperti itu, mempersiapkan diri untuk mencapai itu. Ya, oke. Berikutnya nih Pak. Pak Yahya bisa nggak menjelaskan kepada masyarakat nih, kepada calon mahasiswa, Mhm. supaya mau studi lanjut ke ITL Trisakti, kira-kira ajakan apa sih yang Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat? Bisa meyakinkan ke masyarakat bahwa ITL ini adalah suatu perguruan tinggi yang oke lah gitu. Kira-kira bagaimana Pak Yahya bisa sampaikan ke masyarakat? Oke, baik, untuk sobat Translog ya, dan masyarakat ya, umum yang melihat acara ini ya, saya sampaikan begini. Ketika kenapa penting kita masuk atau memilih kampus itu penting banget. Ketika kita memilih kampus, kita harus tahu kampus ini akan dapat memberikan apa buat kita. Sesuatu hal yang perlu kita tahu adalah apa yang akan saya dapatin ketika saya belajar di sana. Nah, ketika di Institut Transportasi Logistik itu jelas, transportasi dan logistik itu dua hal yang akan selalu ada dalam kehidupan. Kehidupan manusia itu pasti membutuhkan yang namanya transportasi. Iya. Kita mau kemanapun, tadi place utility sama time utility itu butuh transportasi. Nah, itu penting. Mau laut, mau darat, mau udara, ketika kita mau bergerak, itu butuh transportasi. Sehingga itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sangat penting. Dan itu hanya bisa didapatin di ITL Trisakti, seperti itu. Yang berikutnya adalah, zaman sekarang ini, ya tadi saya bilang, mager, malas gerak. Berarti e-commerce. Ketika kita bicara e-commerce, logistik penting. Karena dia yang mengirim barang dari satu lokasi ke satu lain sampai ke end user-nya. Nah, ketika kita melakukan itu, maka perlu adanya pemilihan perguruan tinggi yang bisa mendukung itu. Dan saya yakin ITL Trisakti ini akan adaptif terhadap perkembangannya. Transportasi dan logistik itu dari zaman dulu sampai sekarang, dalam perkembangan adaptasi perubahan dunia apapun, itu selalu ada. Selalu ada Pak ya. Bedanya Iya. teknologinya. Iya. Yang berubah itu teknologinya. Dulu kapal perahu pakai layar, sekarang pakai mesin uap. Nah, sekarang nanti pakai listrik. Teknologinya, tapi medianya tetap ada. Kapal, kereta, darat, mobil, pesawat. Ya. Mobil sama sejak dulu juga ada. Berubahnya teknologinya. Seperti itu. Jadi nggak akan mati oleh waktu. Oke, mantap. Pak Yahya, terakhir pertanyaan atau diskusi kita pada hari ini yang sangat menarik. Harapan Pak Yahya nih sebagai alumni bagi perkembangan ITL Trisakti nih Pak. Saat ini sudah berusia 1970 ya Pak, berarti sudah 50 lebih nih kan Pak, udah iya, setengah abad ya. Ya, udah 53, 54, udah seperti itu ya Pak ya. Iya. Harapan Bapak apa sih buat ITL Trisakti, alma mater Pak Yahya, dan juga Bapak sebagai dosen kan juga ya. Kira-kira apa nih Pak ke depannya? Baik. Jadi harapan saya untuk ITL Trisakti yang pertama adalah bermanfaat untuk Indonesia. Jadi buat program atau silabus yang mengarah, salah satunya itu paling kecil untuk Indonesia, karena itu sangat bermanfaat untuk kemajuan Indonesia. Jadi artinya adalah transportasi dan logistik, walaupun ini nanti kita orientasinya ke dunia, maksudnya global, tapi tetap harus ada peran kita untuk memajukan Indonesia. Itu menurut saya paling penting di dalam silabus. Yang kedua adalah tetap pertahankan identitas terkait dengan transportasi dan logistiknya. Itu penting banget. Perkembangannya kan nanti bisa berubah macam-macam ya kalau dari sisi perguruan tinggi ya. Tetapi trademark terkait dengan transportasi dan logistik itu harus selalu ada. Jadi itu jadi ikoniknya kita. Nah, ikoniknya competitive advantage kalau orang bilang gitu. Jadi harus itu menjadi sesuatu branding yang kuat di ITL Trisakti. Kan dulu STMT jadi ITL Trisakti, itu jadi sesuatu dan makin berkembang makin besar nggak ada masalah. Tetapi ikoniknya terkait dengan transportasi dan logistik bagian dari penguat terkuat dari ITL Trisakti. Kemudian yang berikutnya adalah paling penting juga adalah wadah alumni itu perlu dikoordinasiin dengan baik, kolaborasiin dengan baik dengan perguruan tinggi juga dengan alumni. Jadi terjadi
transfer knowledge yang sama-sama praktisi, kemudian di sini akademisi, dua hal itu dengan kombinasi yang baik, insya Allah akan makin memperkuat ITL Trisakti. Oke. Seperti itu. Mantap Pak Yahya, apalagi sebagai dosen, sebagai alumni ya Pak ya. Jadi memang Iya. ini yang harus ditingkatkan kualitasnya Pak ya. Betul. Supaya tadi masyarakat semakin memahami pentingnya pendidikan transportasi dan logistik. Apalagi kalau kita lihat sekali Iya. lagi di room control ini, Betul. Sobat Translog bisa lihat betapa padatnya Betul. aktivitas kegiatan pengangkutan yang dilakukan Betul. oleh PT PLN dan ini dilakukan selama 24 24 jam. penuh, 24 jam. tidak pernah berhenti Tidak berhenti. dan tidak pernah tidur. Itulah Betul. kenapa transportasi dan logistik tidak pernah stop. Nah, itu tidak pernah lekang oleh waktu. Ya, ya, oke. Pak Yahya, terima kasih Sama-sama, untuk Pak ngobrol-ngobrolnya, Yosi. waktunya yang sudah disita Sama-sama Pak Yosi. untuk bincang-bincang talkshow alumni ITL Trisakti yang sukses saat ini Amin. memegang posisi Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Yahya Kuncoro. Sobat Translog, demikian wawancara kami dengan Yahya Kuncoro STM MTR selaku alumni sukses dari ITL Trisakti. Semoga bincang-bincang ini dapat bermanfaat, talkshow ini dapat bermanfaat buat Sobat Translog maupun para masyarakat yang menonton talkshow kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak Yahya, sampai Sama-sama, jumpa. Pak Yosi. Dan saya tutup, sampai jumpa. Bye. Bye.